tetapi disinyalir bahwa federasi ikut ambil bagian di dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Persib kita tahu bahwasanya menjadi juara liga di liga tertinggi di Indonesia. Namun ada banyak pengamat bola mengatakan bahwa yang mestinya harus terpilih menjadi skuad timnas Indonesia dari klub yang menjuarai liga di suatu negara. Tom Henny kabarnya diminati oleh Persija Jakarta. Dan pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa Patrick Kluivert tidak bisa memenuhi target PSSI membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dan jangan lupa subscribe Indonesia Channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang senantiasa konsisten memberitakan tentang timnas Indonesia maupun olahraga yang lain. Nah, teman-teman, kali ini kita akan sedikit menginformasikan apa yang terjadi 1-2 hari belakangan ini sejak kedatangan Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya Denny Lansat dan Alex Pastor. Kemudian keesokan harinya diumumkan 32 pemain yang akan mengikuti TC atau training camp di Bali, teman-teman. Ada 32 pemain yang sudah dirilis kemarin pagi begitu. Dan tentu ke-32 pemain ini tidak ada yang berubah dari perkiraan kita sesungguhnya. Hanya ada penambahan 1, 2, 3 pemain saja. Tetapi yang lebih menarik, teman-teman pecinta Biodika Sport Channel, setiap kali ada pengumuman skuad atau pemilihan untuk memperkuat timnas Indonesia, sering pula selalu ada kontroversi di dalam pemilihan skuad yang dipilih oleh tim kepelatihan. Entah itu di waktu di zamannya STY maupun saat ini di waktu Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala, teman-teman. Nah, ketika diumumkan 32 pemain begitu, ada banyak kritikan yang ditujukan kepada Patrick Kluivert maupun juga mungkin federasi. Kenapa? Karena ada yang menganggap bahwa federasi ikut ambil bagian di dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Dalam arti kata, federasi ambil bagian atau merekomendasikan direkrutnya atau dipanggilnya atau tidaknya pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Teman-teman, Erick Thohir selalu mengatakan bahwa federasi tidak ambil bagian, tidak cawe-cawe dalam menentukan siapa saja pemain yang akan direkrut oleh tim kepelatihan. Saya disclaimer dulu teman-teman bahwasanya apapun yang dipilih oleh tim kepelatihan itu menjadi hak prerogatif tim kepelatihan. Jadi kita hanya berpendapat di sini menyampaikan kritik yang lebih sopan untuk kemajuan timnas Indonesia. Saya pikir itu adalah langkah yang baik daripada kita hanya sekedar mencaci maki begitu. Nah, teman-teman,
kembali lagi Persib kita tahu bahwasanya menjadi juara liga di liga tertinggi di Indonesia. Namun ada banyak pengamat bola mengatakan bahwa yang mestinya harus terpilih menjadi skuad timnas Indonesia dari klub yang menjuarai liga di suatu negara. Nah, dicontohkanlah kemudian oleh para pengamat-pengamat ini misalnya Liga Inggris begitu. Kemudian juga Brasil misalnya atau di Eropa lainnya. Ya, memang cukup masuk akal kalau kita sebetulnya berkiblat atau mencoba untuk menduplikasi cara mereka. Tetapi kita tahu bahwa Indonesia tidaklah memiliki talenta pemain yang seperti yang sudah dinaturalisasi begitu. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa tidak bermaksud untuk mendikotomi atau tidak termaksud untuk memperlebar problem tentang apakah pemain lokal itu tidak mampu bersaing atau tidak. Tidak seperti itu, tetapi nyatanya talenta kita atau pemain-pemain lokal kita itu masih sulit sebetulnya untuk bersaing dengan pemain-pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Sekali lagi saya katakan teman-teman, memang ini sangat sulit untuk dilakukan oleh Patrick Kluivert, teman-teman. Itu sedikit sekelumit apa yang terjadi ketika Patrick Kluivert mengumumkan 32 pemain. Adapun ke-32 pemain itu teman-teman, tentu teman-teman juga sudah mengerti, tetapi saya coba akan memberitahukan juga di konten ini bahwasanya pemain yang dipanggil ke-32 itu diantaranya adalah Martin Paes. Ya, meskipun Martin Paes ini teman-teman tidak bermain ketika nanti melawan Cina karena akumulasi kartu begitu, tetapi tetap dipanggil karena nanti melawan Jepang dia masih bisa bermain pada akhirnya. Emil Edero Mulyadi, kemudian ada Hernando, ada Nadio, dan yang terbaru tentu kita semua sepakat ya, dan di sana ada Reza Arya dari PSM Makassar. Di PSM memberikan satu wakil untuk bermain di timnas Indonesia, dan barang tentu Reza setelah ini akan mengalami value atau nilai kontrak yang cukup lebih bagus daripada sebelum dia dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, teman-teman, sedikit saya ingin katakan bahwa Emil Edero Mulyadi dipastikan akan mengikuti training camp tanggal 26, karena kita tahu klub dari Edero Mulyadi Palermo ini gagal masuk ke playoff karena kemarin kalah 1-0 teman-teman. Nah, harapannya memang Emil Edero ini bisa membawa timnya promosi ke Liga Serie A Italia teman-teman ya. Namun gagal. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena memang Emil Edero Mulyadi ini itu klub murninya atau klub sesungguhnya itu adalah Como. Dia hanya dipinjamkan ke Palermo. Bisa saja musim depan Como memanggil kembali kiper Emil Edero Mulyadi ini. Jadi poinnya di sini Emil Edero yang diperkirakan oleh banyak kalangan itu akan tidak bisa mengikuti TC, atau bahkan ketika dia terus bisa memenangkan pertandingan di penyisihan playoff ini, dia akan terus ke semifinal nantinya, dan bisa dipastikan akan sedikit mepet waktunya untuk bergabung timnas Indonesia gitu. Tapi nyatanya dia gagal, dan ada sisi plus minusnya begitu teman-teman. Lalu kemudian pemain belakang Jaises sang kapten juga dipanggil teman-teman ya,
dan tentu JICS ini masih masih terus berjuang ya di zona degradasi ya di Serie A, dan saat ini mungkin JICS adalah orang yang juga akan paling terlambat untuk datang ke timnas Indonesia atau bahkan tidak bisa mengikuti training camp. Lalu kemudian Max Hilgers, ada Jordi Amat, kemudian ada Justin Hapner dan Rizky Ridho. Tidak ada nama Elkan Bagot, sangat disayangkan. Ini menarik teman-teman. Kita nanti akan coba bikin konten tersendiri terkait dengan pemain ini karena sudah terlanjur ada di Bali ya teman-teman ya. Tapi kenapa Patrick Kluivert itu sama sekali tidak memanggil dia, padahal saya yakin Elkan tidak datang ke Indonesia kalau bukan karena Patrick Kluivert yang memberikan harapan. Entah kenapa, nanti akan kita coba memberikan elaborasi terkait dengan itu. Lalu pemain tengah ada Marcelino. Kita tahu Marcelino juga tidak bisa bermain melawan Cina nanti karena akumulasi kartu kuning. Joy Pelupesi, pemain yang sangat kita harapkan bisa memberi warna tersendiri dan bisa bersinar nanti di GBK teman-teman. Nathan Cheon ini juga masih dipanggil, entahlah nanti Patrick Kluivert ini akan memberikan kesempatan untuk bermain atau tidak, karena memang di klubnya sudah tidak lagi dipercaya untuk memperkuat klubnya teman-teman ya. Sudah lama Nathan ini tidak menjadi bagian dari skuad yang turun untuk menghadapi lawan-lawannya di klubnya. Kemudian Ricky Kambuaya ini terakhir kemarin melawan Cina bermain bagus ya, kita tahu mereka tapi ditempatkan di sektor kiri seperti wingback, tapi mereka bermain bagus dan salah satu assist yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Eliano itu ketika ada umpan dari kaki kanan melalui luar kakinya begitu, apa istilahnya, efek ya, umpan efeknya begitu tidak bisa dimanfaatkan oleh Eliano, padahal pas di depan gawang begitu. Jadi Ricky Kambuaya tidak ada masalah, kita semua pasti yakin akan dipanggil. Kemudian ada Tom Hai kita juga tahu bahwa Tom Hai kali ini juga sedang berjuang untuk sudah dipastikan ya klubnya ya ke mana, keluar dari divisi 1 Belanda. Jadi dia nanti di musim depan bermain di Liga 2 Belanda dan kita tidak tahu Tom Hai ini akan berlabuh di mana. Kabarnya ada kabar, ini hanya kabar-kabar ya, kabar burung. Jadi belum tahu pasti kebenarannya. Silakan nanti teman-teman menelusuri. Tom Hai ini kabarnya diminati oleh Persija Jakarta. Apakah benar atau tidak, nanti kita tunggu perkembangannya. Lalu kemudian ada Ivar Jenner. Itu dia teman-teman pemain tengah, ada 6 pemain dari 32 pemain yang sudah diumumkan kemarin. Lalu kemudian sayap kanan Yakob Sayuri ini juga dipanggil, berbeda dengan yang kemarin. Yakob Sayuri sepertinya tidak ikut terlibat ya ketika melawan Bahrain dan Australia, namun kali ini dia terpanggil. Yakob bersaudara ya, Yance Sahuri sama Yakob Sauri begitu teman-teman ya. Kemudian ada Kevin Dix ini juga bermasalah dengan cederanya ya, namun sampai sekarang juga belum dipastikan kebenarannya, apakah dipastikan keberadaannya, apakah nanti bisa memperkuat timnas Indonesia atau tidak, seperti itu. Lalu kemudian Asnawi sudah sejak zamannya STY sudah tidak terpanggil, namun kali ini terpanggil. Apakah karena kemudian Kevin Dix mengalami atau diantisipasi tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, jadi Asnawi mencoba untuk menjadi pilihan begitu. Lalu kemudian Eliano, ada Sandy Walsh, itu teman-teman ada 5 pemain dari sektor sayap kanan. Lalu kemudian sayap kirinya ada Pratama Arhan, ini juga pemain yang beberapa
bulan yang lalu ya, pertandingan di matchday ke-78 itu juga tidak terpanggil. Lalu kemudian Kelvin Verdong ada juga di situ, sayap kiri Yance Sayuri yang sudah saya katakan tadi, dua bersaudara ini semuanya juga terpanggil begitu. Shane Patinama kita tahu bahwa bulan depan, dan kabarnya di situs resmi klub Liga Thailand ya, di Liga 1 Thailand ini, Buriram United itu meminati atau berminat dengan bekerja sama dengan Shane Patinama teman-teman, dan itu sudah dipastikan Shane Patinama akan berlabuh di Buriram United di klub Liga 1 Thailand. Semoga Shane Patinama ini menjadi pemain yang nantinya lebih bisa bersinar, karena memang beberapa pertandingan sejak STY menangani Shane Patinama betul-betul tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menjadi pemain yang diandalkan ya, kalah bersaing dengan teman-teman yang lain. Lalu kemudian Dance James, kabarnya Dance James juga ini sedang cedera, tapi kali ini semuanya juga sudah sudah sembuh begitu. Lalu yang terakhir teman-teman, ada 5 pemain di sektor penyerang. Ada Ole Romeni, striker yang tidak tergantikan dan sudah mencetak 2 gol teman-teman. Nah, striker ini begitu sangat dielulukan untuk saat ini, pahlawan begitu di tim nasional Indonesia. Kita semua berharap nanti Ole Romeni mampu menyumbangkan sebiji gol saja untuk tim nasional Indonesia, itu udah cukup mengantarkan atau peluang besar Indonesia untuk bermain di round berikutnya, di round 4 di playoff teman-teman ya. Kita berharap Ole Romeni tetap sehat dan fit. Lalu kemudian ada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara ini adalah striker yang memang juga sedang moncer-moncernya di klubnya. Lalu yang kontroversi ini, beberapa teman-teman juga melihatnya bahwa Stefano Lillipali ini adalah pemain yang sudah 2-3 tahun terakhir ini ya tidak pernah memperkuat tim nasional Indonesia. Di era STY pun Stefano Lillipali ini tidak menjadi bagian yang dilirik, karena di samping usianya juga sudah 35 tahun, kemudian juga kita tahu STY juga selalu berpikir bahwa pemain-pemain yang sudah senior itu memang tidak terlalu banyak diminati ya. Namun kali ini Patrick Kluivert memilihnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi memang secara cacatan historisnya Stefano selalu bermain bagus ya teman-teman ya. Selalu bermain bagus dan bisa dipastikan banyak kemenangan klubnya melalui assist dan kaki beliau dengan kejeniusan dia bermain begitu. Dan menurut saya ya sah-sah aja sih kemudian Stefano diberikan kesempatan, di samping karena Ratmangun tidak bisa bermain begitu. Jadi saya pikir Stefano ini adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian ada Egy Maulana Fikri ya, kita tahu Egy Maulana Fikri ini bulan kemarin juga sempat dipanggil karena cedera, lalu kemudian dikembalikan. Kemudian siapa lagi? Rafael Strijk juga masih dilirik oleh Patrick Kluivert. Yang terakhir adalah Ramadan Sananta teman-teman. Nah, adalah ke-32 pemain ini semoga bisa memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, ke-32 pemain ini adalah menjadi pilihan yang terbaik untuk Patrick. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk mempengaruhi Patrick Kluivert, apalagi mencaci maki dan lain sebagainya. Berpendapat boleh seperti itu teman-teman. Nah, itu dia ke-32 pemain yang sudah diumumkan kemarin oleh Patrick Kluivert teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah komposisi 32 pemain ini adalah formula yang sudah sangat baik, atau masih ada sesuatu
sesuatu yang mengganjal di hati para pecinta timnas Indonesia terkait dengan pemilihan 32 pemain ini. Kita tunggu karena semuanya akan berkumpul di Bali untuk melakukan training camp dalam rangka persiapan menghadapi Cina. Sedikit saya ingin beritahukan kepada teman-teman bahwasanya kita hanya punya peluang untuk ke Piala Dunia ini adalah memenangkan pertandingan melawan Cina. Jika kita gagal di situ maka selesai, dan pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa Patrick Kluivert tidak bisa memenuhi target PSSI membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dan tentu ketika nanti kita melawan Jepang, itu kecil kemungkinannya kita bisa menghadapi Jepang dan memenangkan pertandingan, apalagi di kandang mereka gitu. Jadi satu-satunya harapan itu adalah di Cina, teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe mohon bantuannya, karena kita sama-sama ingin mengawal timnas Indonesia untuk di setiap pertandingannya, dan tentu kita semua ingin sepak bola Indonesia menjadi sepak bola yang modern dan penontonnya punya prinsip dan cara menonton yang baik, bukan brutal dan barbar seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.